Karena melihat, ingat seseorang yang memfitnah kita. Jadi marah hati. Jadi ingat, setiap saat kita di hadapan apa dan apa tadi? Pilihan dan keputusan. Selalu begitu. Ada pilihan, ada keputusan. Ada keputusan, ada pilihan. Setiap saat dalam hidup kita. Binatang tidak pernah punya itu. Maka itu mereka hidupnya santai. Mereka nggak pernah pusing hari esok. Selalu pada hari ini hidup mereka. Ingat pelajaran Selasa kemarin, Senin kemarin, Rabu. Kita belajar soal 3 waktu itu. Nah kita lihat contoh ini. Ada seorang raja yang punya sikap yang luar biasa ketika dia harus mengambil keputusan. 2 Tawari pasal 20. Kita belajar di sini. Bagaimana kita bersikap untuk mengambil keputusan. Barui budimu, jangan seperti dunia ini. Kenapa dilarang seperti dunia ini? Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau kita seperti cara berpikir dunia, berarti kita jadi jahat. Oke? Ayat 1 saya mulai baca. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi 3 bangsa tentara besar langsung menyerang Yosafat tanpa ada persiapan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi, sudah dekat di negara kerajaan itu. Ayat 3, ini menarik sekali. Yosafat menjadi apa? Takut. Wajar, dia manusia. Walaupun dia raja, punya tentara, punya otoritas, harusnya dia nggak perlu takut. Ketika dia tahu diserang, dia perintahkan laskar, tentara siap. Siap nggak tentara-tentaranya? Siap. Tapi ini yang luar biasa. Dia takut. Nah, saudara-saudara, ini yang penting. Lalu apa? Nah, stop dulu ya, mengambil keputusan. Inilah sikap hidup yang penting. Ina, kamu sudah punya pacar belum? Jangan salah ambil putusan ya. Salah sekali rusak hidupmu. Jangan salah mengambil keputusan. Yosafat menjadi takut. Wajar, dia manusia. Lalu mengambil keputusan mencari siapa. Nah, bisa nggak dia mengambil keputusan cari bantuan yang lain? Sebagai raja bisa tidak? Bisa. Mungkin menang juga kalau dia minta bantuan negara tetangga menyerang musuh. Tapi di situ dia nggak lihat kemuliaan Tuhan. Lalu Yosafat mengambil keputusan mencari Yahweh. Dalam ketakutannya, keputusannya benar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada istilah di dalam hidup ini. Masalah itu sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Dengar ya? Yang disebut masalah, problem, persoalan, itu sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Lalu di mana letak masalah? Ini orang berkata, masalah itu terletak pada sikap atau reaksi hati kita ketika masalah itu datang. Maaf, kalau kita pernah membunuh orang, sebetulnya bukan membunuh itu masalahnya. Tapi waktu emosi kita bangkit. Ngerti gak maksudnya? Mencuri, bukan pencurian itu masalahnya. Bukan. Kita dari sini, karena kita pukul orang. Kita dihakimi, kita diadili. Nah, pukul orang itu bukan masalahnya. Lalu di mana letak masalahnya? Reaksi kita, sikap hati kita ketika kita tersinggung, ketika harga diri kita diinjak, ketika kita emosi. Nah, di situ letak masalah. Misalnya, tersinggung apa? Emosi bagaimana? Kalau reaksi kita berkata, Tuhan aku mengampuni dia.
kita nggak akan jadi pembunuh. Betul, kita nggak akan sampai pukul orang. Kita nggak akan sampai mencuri. Betul tidak? Nah, jadi ayat ini kita pegang. Kenapa Rasul Paulus berkata, janganlah seperti dunia ini, tapi baharui budi pribadi kita yang diperbarui. Contoh, siapa pernah tertipu beli motor? Wah, di luar catnya bagus sekali, lampunya masih bagus mengkilat, spionnya mengkilat. Wah, kelihatan di luar bagus. Itu tempat duduknya, sedelnya bagus sekali. Yang penting mana? Nah, dalamnya mesinnya. Jangan cuma lihat luarnya. Nah, seperti itu hidup kita. Budi kita ada di bagian dalam. Yang mata nggak bisa lihat. Kita bisa tertipu kalau beli motor kita nggak kenal mesinnya. Kelihatan bagus, kita bayar mahal. Ya, dipakai 2 minggu sudah rusak. Karena di dalamnya. Nah, seperti itu manusia. Kalau saudara ada di tempat ini sekian lama, ternyata, maaf kalau saya pakai kalimat ini, makin lama nggak makin baik, makin lama makin jahat. Kenapa? Karena kita salah memilih dan mengambil keputusan. Dua ini bolak-balik dalam hidup kita. Pilihan, keputusan. Keputusan, pilihan. Jadi saya ulangi lagi, yang disebut masalah itu apa tadi? Sikap hati, reaksi kita waktu ambil keputusan itu. Maka itu jaga hidup kita. Lihat urutannya tadi di ayat 2 Roma 12. Kalau kita tidak seperti dunia, maka kita bisa dibarui budi kita. Kalau pribadi kita diperbarui, maka kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Ada 3. Yang baik, apa tadi itu lupa. Yang berkenan dan yang sempurna. Ada 3 macam kehendak Tuhan. Kita bisa milih. Yang baik itu sudah baik. Tapi kalau ada yang lebih baik namanya berkenan, kenapa enggak kita pilih yang kedua? Betul? Berkenan sudah baik. Tapi ada satu lagi. Yang paling tinggi apa tadi? Yang sempurna. Kita pilih yang itu. Nah, dalam hal ini kita juga belajar. Ternyata kehendak Tuhan pun ada pilihannya. Mau yang mana kita pilih. Jangan puas hanya dengan yang baik. Tapi kita naik lagi. Kita naik lagi. Seperti yang Tuhan janjikan kepada kita. Sungguh tidak ada seorang pun yang mau hidup di dalam tempat ini. Tidak ada yang mau. Yang paling menjengkelkan itu 2 hal. Kalau keputusan tidak adil. Yang kedua, menunggu waktu yang begitu lama. Hari ini kita belajar. Sekalipun nunggu waktu begitu lama, belajar. Untuk menikmati. Kita nggak usah pusing, nggak usah ngitungi hari. Nggak usah, lewati saja. Hari ke hari lewati. Bersama dengan Tuhan. Pasti nanti kita akan enak hidup ini. Ingat Paulus. Lebih daripada separuh hidupnya ada di penjara. Tapi dia nikmati. Diusahakan pembaruan budi. Itu tiap saat, bukan cuma tiap hari. Tiap saat. Kenapa harus tiap saat? Karena tiap saat juga kita bisa punya pikiran jahat. Betul? Jadi tiap kali ada kejahatan yang masuk di hidup kita, saat itu juga kita minta dibarui oleh Tuhan. Bagaimana kita cara dibarui? Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Salah seorang silakan baca. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang membuat kita bisa bersih hidup kita kecuali ayat ini. Yohanes 15 ayat 3. Silakan salah seorang membaca ayat itu. Amin kan? Amin. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Firman yang Yesus katakan kepada kita. Misalnya saya beri contoh. Suatu hari saudara cuci baju. Satu baju pakai rinso 1 kilo. Misalnya. Boleh enggak? Ya boleh aja. Cuma aneh. Jadi bersih sekali baju itu. Begitu dipakai. Saya bilang 1 jam.